Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi kami yaitu tentang aplikasi PLC pada industri penyortiran. Untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri yaitu saya Abda Zikri NIM 18063048 dan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya Delima Zulfadina dan Tesya Regina Putri. Baik, pada slide pertama ini adalah gambar dari sistem konveyor, di mana pada gambar terdiri dari 4 sistem, yaitu ada sensor box, sensor produk, konveyor box, dan konveyor produk. Nah, untuk cara kerja sistem ini yaitu di mana satu konveyor menggerakkan produk, satu konveyor untuk memisahkan produk reject, dan satu konveyor lagi untuk membawa box, sedangkan pneumatik aktuator digunakan untuk mendorong produk reject ke konveyor reject. Selanjutnya yaitu contoh pengendalian PLC. Dapat kita ketahui, salah satu contoh penggunaan PLC pada industri yang lebih tepatnya bisa kita lihat pada pengendalian konveyor untuk penyortiran dan pengepakan produk seperti ditunjukkan pada gambar 1 tadi. Di mana pada sistem konveyor ini PLC berperan penting, yaitu dia menjadi otak dari pengendalian sistem konveyor tersebut. Selanjutnya yaitu perancangan yang ada pada sistem konveyor ini. Di mana pada sistem konveyor ini, ketika tombol start diaktifkan, maka akan terjadi proses penyortiran produk. Apabila ada produk yang reject, maka pneumatik aktuator akan bekerja untuk mendorong produk yang berada di atas konveyor, sehingga produk yang tersebut akan masuk pada konveyor reject. Sedangkan produk yang bagus akan terus dilewati dan masuk pada konveyor pengisian produk ke dalam kotak, di mana konveyor produk berjalan dan konveyor box berhenti. Lalu setelah sensor produk dilintasi produk sejumlah 10 produk, konveyor produk berhenti dan konveyor box berjalan. Konveyor box berhenti ketika sensor box mendeteksi kehadiran box berikutnya dan konveyor produk kembali berjalan untuk mengisi box baru yang masih kosong. Proses ini terus berlangsung dan akan berhenti jika tombol stop diaktifkan. Adapun untuk perancangan aplikasi konveyor atau penyortiran ini menggunakan 3 buah motor, yaitu untuk motor konveyor produk, konveyor reject, dan konveyor box. Masing-masing motor listrik yang digunakan hanya menggunakan motor yang menggunakan daya kecil. Hanya digunakan sebagai pengujian dari kinerja sistem secara keseluruhan tanpa adanya beban. Cara menghubungkannya digunakan magnetic kontaktor atau relay untuk menghindari kontak langsung motor dengan PLC. Adapun fungsi dari sensor sebagai pendeteksi adanya barang atau benda yang bergerak di atas konveyor. Ada 2 buah sensor yang digunakan, yaitu sensor untuk mendeteksi produk reject dan sensor untuk mendeteksi jumlah produk, mengingat sulitnya mendapatkan sensor yang dapat mendeteksi produk reject. Maka pada sistem ini hanya disimulasikan dengan menggunakan fotoelektrik. Sedangkan untuk mendeteksi jumlah produk, sensor yang digunakan adalah diode laser atau fototransistor, di mana komponen ini, dan kenapa dipilihnya komponen ini, karena mudah didapatkan dan harganya terjangkau. Sedangkan relay pada input PLC berfungsi sebagai saklar input pada PLC yang mengacu pada keluaran infrared receiver. Karena keluaran dari receiver kecil, maka untuk menggerakkan saklar magnet pada relay tersebut dibutuhkan rangkaian penguat agar relay dapat bekerja.
Relay pada output PLC berfungsi sebagai penghubung antara arus listrik dan arus listrik dari luar PLC. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Delima Zulfa dan Tesya Regina Putri. Hubungan dengan perancangan. Yang pertama, hubungan antara input PLC dengan sensor. Sepasang sensor yang digunakan sebagai infrared transmitter menggunakan dioda laser dan infrared receiver menggunakan fototransistor. Dioda laser yang berfungsi sebagai transmitter selalu mengirimkan sinyal pada fototransmitter, di mana berfungsi sebagai receiver, sehingga terjadi hubungan antar keduanya. Hubungan yang kedua yaitu hubungan antara output PLC dengan motor. Saat output PLC mengeluarkan tegangan yang merupakan perintah untuk menjalankan motor, dialihfungsikan untuk mengaktifkan relay karena keluaran pada output PLC kecil. Meskipun dengan daya yang kecil sudah mampu untuk menjalankan motor DC, namun untuk lebih aman dan membuat PLC awet dipasang relay sebagai jembatan. Untuk power supply dari luar PLC untuk menjalankan motor dan conveyor. PLC Omron. Untuk PLC Omron ini digunakan relay yang mempunyai 5 buah kaki, dengan 2 kaki merupakan kumparan kawat sebagai pembangkit medan magnet listrik, yaitu kaki 1 dan 2, dan 3 kaki yang lain berfungsi sebagai saklar, yaitu kaki 3, 4, dan 5. Dipilihnya jenis ini karena relay ini mempunyai 2 buah saklar yang bekerja saling bertolak belakang. Bisa dikatakan juga dalam relay ini mempunyai 2 buah gerbang logika, yaitu gerbang AND dan gerbang NOT. Saat kaki 1 dan 2 tidak dialiri arus listrik, maka kaki 3 akan terhubung dengan kaki NOT, dan ketika kaki 1 dan 2 dialiri arus listrik, maka kaki 3 akan terhubung dengan kaki N. Jadi, dapat disimpulkan saat kumparan dialiri arus listrik atau on, maka saat itu terjadi saklar normally open atau N, dan saat kaki 4 kumparan tidak dialiri arus listrik atau off, maka terjadi saklar normally close atau not untuk kaki 5. PLC Omron ini dihubungkan dengan 4 buah relay yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. 2 relay dipasang pada input PLC dan 4 lainnya pada output PLC. Hubungan dengan perancangan. Yang pertama, hubungan antara input PLC dengan sensor. Sepasang sensor yang digunakan sebagai infrared transmitter menggunakan dioda laser dan infrared receiver menggunakan fototransistor. Dioda laser yang berfungsi sebagai transmitter selalu mengirimkan sinyal pada fototransistor, di mana berfungsi sebagai receiver, sehingga terjadi hubungan antar keduanya. Kondisi ini terjadi saat tidak ada benda yang melewati atau memotong jalur infrared. Maka saat tidak ada perpotongan jalur infrared, receiver akan mengeluarkan tegangan, dan ketika ada sebuah benda yang memotong jalur infrared, maka receiver tidak mengeluarkan tegangan. Perbedaan kondisi ini nantinya akan digunakan sebagai pengendali relay. Pada saat tidak ada perpotongan jalur infrared, maka receiver akan mengeluarkan tegangan yang diterima oleh R atau resistor yang terhubung dengan transistor atau basis, sehingga gerbang kolektor dan emitter berhubungan. Terhubungnya kolektor dan emitter mengakibatkan kumparan pada relay menjadi magnet dan mengakibatkan kaki 3 terhubung dengan kaki 4. Pada kondisi ini, maka input PLC tidak terhubung dengan COM PLC. Saat ada perpotongan jalur infrared, receiver tidak mengeluarkan tegangan sehingga R, resistor, transistor, atau basis tidak teraliri arus listrik. Maka gerbang pada kolektor dan emitter tetap terbuka, sehingga kumparan pada relay tidak menjadi magnet dan kaki 3 tetap terhubung dengan kaki 5. Pada kondisi seperti ini, maka input PLC terhubung. Yang kedua,
Hubungan antara output PLC dengan motor. Saat output PLC mengeluarkan tegangan yang merupakan perintah untuk menjalankan motor, dialihfungsikan untuk mengaktifkan relay karena keluaran pada output PLC kecil. Meskipun dengan daya yang kecil sudah mampu untuk menjalankan motor DC, namun untuk lebih aman dan membuat PLC awet, dipasang relay sebagai jembatan untuk power supply dari luar PLC untuk menjalankan motor pada konveyor. Sekian dari saya. Baiklah, itulah penjelasan kami dari kelompok 6 tentang aplikasi PLC pada industri penyortiran. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.